Sahabat Sapa, halo. Kembali lagi di episode keberapa, aku juga gak tahu ini keberapa. Kembali lagi di podcast Sapa. Hari ini masih kita kolaborasi sama Sapa dengan iProtect Now, Indonesian Protection for Women Indonesian Protection for WHRD Network. Nah itu benar. Hari ini itu aku juga udah ada bintang tamu, teman ngobrol aku jauh-jauh juga dari Jawa Tengah ya Mas ya? Yes. Jawa Tengah tuh jauh-jauh. Hari ini kita buat ke podcast apa untuk ngobrolin masih soal WHRD. Lebih lanjutnya stay tune terus teman-teman. Hari ini ada Mas Oji. Mas Oji ini terkenal banget loh guys, BTW di kalangannya. Di kalangannya. Mas Oji apa kabar nih Mas Oji? Oh baik-baik, semangat sehat. Sehat ya Mas Oji. Iya harus selalu sehat. Terus Mas Oji ini buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin bisa kenalin Mas Oji itu dari lembaga mana sih Mas? Saat ini salah satu aktivitas saya ya, salah satunya di lembaga SAMI Institute ya. Jadi SAMI itu bahasa Jawa artinya itu mencerminkan kesetaraan. Jadi fokusnya untuk mendorong sosial inklusi, termasuk juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang inklusi untuk kelompok-kelompok rentan. Kami dari beberapa orang, akademisi, kemudian profesi, kemudian komunitas dan juga orang tua yang peduli terhadap isu-isu sosial inklusi. Berarti sudah orang-orang profesional semua yang tergabung dalamnya ya Mas ya? Iya, pembela HAM itu adalah profesional, jadi jangan takut untuk mengatakan bahwa kita adalah seorang profesional. Oke, wah yes. Keren banget tuh guys. Terus kalau keseharian Mas Oji sekarang ngapain tuh Mas aktivitasnya? Ya aktivitasnya ada riset ya, ada ngisi training gitu ya. Terus beberapa kali juga diundang seperti gini ya, manggung gitu ya. Nge-zoom yang pasti COVID ya. Terus kemudian tidak lupa juga jalan-jalan dan seterusnya. Jalan-jalan tuh penting banget ya Mas ya. Betul. Terus nih Mas, kita hari ini kan mau ngomongin lanjutan nih soal WHRD nih Mas. Oh begitu ya. Iya. Terus kemarin minggu lalu nih episode yang sebelumnya kan ada tuh Kak Justin dari Sulawesi Tenggara. Beliau itu aktivis WHRD. Wah keren dong, udah sampai ke sini dong. Keren sekali. Kita sapa. Pasti seru itu ya. Seru banget. Sip lah. Oke, jangan lupa tonton ya guys ya. Pasti saya akan tambah subscribe nanti ya. Subscribe bener. Terus kata Kak Justin tuh Mas, kalau misalnya menjadi WHRD tuh berat banget katanya, banyak resikonya, banyak ancaman, banyak teror dari pelaku, bahkan beliau pun memiliki ketakutan tersendiri tuh terhadap keselamatan keluarganya. Memang seberat itu ya Mas menjadi pendamping atau WHRD itu Mas? Jadi beratnya itu karena risiko ya. Risiko ya. Jadi perempuan pembela HAM itu mengalami risiko yang dialami oleh pembela HAM secara umum, tapi juga mengalami risiko tambahan karena statusnya sebagai perempuan. Yang kedua karena dia ada fungsi atau alat reproduksi yang berbeda dengan laki-laki. Sebagai perempuan dia mengalami konstitusi gender yang berbeda dengan laki-laki, dan itu juga menimbulkan kekhasan, kerentanan dan risiko. Jadi berbeda ya dengan saya misalnya, laki-laki dengan yang terjadi pada perempuan itu mereka akan lebih berat. Tetapi kan dunia ini, negara ini butuh orang-orang yang mau peduli, terpanggil untuk terus membangun sistem atau kehidupan yang beradab, yang membela kepada hak-hak kaum marginal dan rentan. Tanpa ada orang yang berani mengambil risiko untuk mendorong situasi yang adil, maka kita tidak akan pernah mencapai keadaan sekarang, kebebasan berekspresi, kemudian berorganisasi, termasuk mungkin kita tidak akan bisa menjalankan dialog pagi ini karena mungkin kita akan hidup di dalam zaman yang otoriter gitu loh. Jadi kalau misalnya dari sisi pendamping sendiri Mas, seperti apa sih perlindungan yang mereka inginkan gitu Mas? Nah, perlindungan yang diinginkan oleh perempuan pembela HAM salah satunya yang pertama adalah pengakuan dari negara dan juga dari masyarakat, termasuk lembaga-lembaga yang tempat bekerja para pembela HAM ya. Yang kedua adalah perlindungan dan pemenuhan hak di bidang sipil politik ya, untuk berorganisasi, berserikat, berkumpul, bersuara, berpendapat,
termasuk juga menjalankan pekerjaan-pekerjaannya untuk mempromosikan asasi manusia. Dan yang kedua adalah perlindungan kaitannya dengan hak-hak ekonomi sosial budaya, hak-hak sebagai dia bekerja, hak sebagai dia harus diakui sebagai profesional, kemudian juga hak atas perlindungan sosial, kemudian pendidikan, kemudian keselamatan kerja, perumahan, hari tua dan seterusnya. Jadi banyak banget ya hak-hak yang belum terpenuhi, yang belum dipunya gitu oleh si WHRD. Ya belum ada sama sekali, apalagi negara kita kan belum mengakui dan tidak melindungi. Mau dikategorikan sebagai pekerja juga tidak bisa kalau masuk dalam perlindungan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara dalam deklarasinya itu menyatakan bahwa perempuan pembela HAM itu berhak atas hak yang dijamin di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, punya hak yang dijamin dalam Kovenan mengenai hak sipil politik, juga punya hak yang dijamin dalam Kovenan hak ekonomi sosial budaya. Tetapi Indonesia sampai sekarang belum mengakui profesi pembela HAM, juga tidak mengatur hak-haknya perempuan pembela HAM. Makanya sampai sekarang tidak ada perlindungan dan pemenuhan perempuan pembela HAM. Maka kasus-kasus atau pelanggaran hak perempuan HAM yang dibiarkan begitu saja, tidak ada perlindungan untuk mereka. Padahal kontribusinya terhadap negara ini besar untuk menjaga tujuan atau visi bangsa Indonesia ya, untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, kemudian berkemanusiaan, berketuhanan dan seterusnya. Bahkan kalau kayak gitu berarti negara pun belum bertanggung jawab, belum memenuhi apa ya? Iya betul. Belum melakukan pemenuhan upaya. Iya, belum bertanggung jawab. Jadi melakukan pengabaian terhadap kewajiban menurut hukum HAM internasional, ya juga kewajiban menurut konstitusinya, karena itu juga perintah di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kalau gitu kenapa sih Mas? Padahal kan itu tuh sama-sama job, sama-sama pekerjaan gitu. Bahkan juga itu lebih berat. Ini profesional, tidak hanya sudah pekerjaan kan? Profesional gitu. Bahkan pekerjaan yang lain seperti ASN, pekerjaan negeri sipil, tentara, bahkan mungkin kayak resikonya sama-sama berat ya Mas, ya sama-sama tentara juga. Tapi kenapa mereka punya peraturan untuk ketenagakerjaan sedangkan pendamping itu nggak ada gitu Mas? Yang pertama, negara ini udah punya kesadaran belum? Menyadari nggak bahwa cita-cita bangsa ini itu akan tercapai juga karena perlindungan atau peran-peran para perempuan pembela HAM ya dalam menjalankan aktivitasnya. Negara punya kesadaran itu enggak, bahwa visi Indonesia dan visi masa depan dunia, visi kemanusiaan dunia itu tidak akan tercapai tanpa peran mereka. Kalau negara nggak punya kesadaran itu, ya dia tidak akan memiliki dorongan untuk menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak perempuan pembela HAM. Terlebih ya, boro-boro punya kesadaran, mungkin negara ini masih menganggap bahwa kelompok perempuan pembela HAM sebagai kelompok oposisi negara yang mungkin akan menghambat kepentingan pragmatis ya kelompok-kelompok tertentu yang secara dominan mengontrol arah kebijakan negara. Jadi mereka masih menganggapnya sebagai kelompok yang mengancam kepentingan mereka untuk mengontrol kepentingan negara. Nah, kalau mereka aja memposisikan kita sebagai kelompok yang mengancam kepentingan mereka, ya boro-boro mereka punya kesadaran atau akan melindungi. Ya kembali kepada kita harus menguatkan diri, harus konsolidasi, harus kuat gitu ya, dan kemudian terus-menerus menyuarakan hak kita gitu loh, karena negara ini juga tidak akan terwujud cita-citanya atau visinya tanpa kerja-kerja atau peran dari para perempuan pembela HAM. Berarti sampai sekarang juga di negara kita itu belum ada undang-undang ataupun kebijakan terkait belum ada sama sekali. Yang diakui kan profesi-profesi yang sebagai supporting dari kepentingan negara, misalnya kayak profesi yang banyak di bidang sosial itu ya, yang di bawah lingkungan kerja atau binaannya Kementerian Sosial, Dinas Sosial. Sementara kita tetap profesi yang tetap independen, ya, karena kepentingan utama kita itu mendasarkan kepada kepentingan kepada kelompok-kelompok yang rentan,
atau korban pelanggaran HAM termasuk ya perempuan korban kekerasan, korban eksploitasi atau korban dari kebijakan yang memiskinkan perempuan dan seterusnya. Jadi mandat kita adalah mandat ketika ada korban pelanggaran HAM itu. Berarti berat banget ya Mas kerja si pendamping itu. Iya, maka kalau negara nggak memahami kerja kita, ya seringkali kita akan berbenturan atau berhadapan dengan mereka. Tetapi sekali lagi negara harus menyadari bahwa kita dapat reformasi, kita dapat kebebasan berekspresi, kita dapat kemerdekaan berserikat, bersuara bebas seperti sekarang ini juga atas jasa atau karya dari keberanian teman-teman perempuan pembela HAM seperti kayak Marsina. Kayak apa Marsina itu? Dia seorang pekerja perempuan, tidak berpendidikan tinggi, dari desa, keluarga tidak mampu, tetapi dia berani berjuang dengan segala risiko ya, yang akhirnya kemudian dia dibunuh dengan disiksa dan kejam, mendapatkan penyiksaan seksual ya, untuk memperjuangkan dan menyuarakan kesetaraan hak pekerja perempuan dan laki-laki, juga untuk mendapatkan kesetaraan perlindungan sebagai warga negara. Dia tidak mengabaikan ketakutan ya, mengenyampingkan kecemasan bahwa dia akan bisa dibunuh, kemudian diculik dan seterusnya. Jadi itu menjadi contoh ya bagaimana sebetulnya negara ini bisa hadir seperti ini, dan kita seluruh warga Indonesia bisa menikmati hak-hak kita seperti ini. Satunya juga karena perjuangan para perempuan pembela HAM ya, ada Marsina dan seterusnya. Terus kalau dari zaman dulu mungkin ya Ibu Marsina itu, kalau di zaman sekarang kayak gini nih, ada nggak sih upaya dari mungkin kayak ya banyak sekali. Seperti apa dalam pemenuhan? Ya banyak sekali ya. Dari mulai tingkat perempuan pembela HAM itu kan beragam ya, bisa guru, bisa pekerja rumah tangga, bisa juga aktivis sosial, bisa dokter, bisa juga dosen, dan semuanya bisa perempuan pembela HAM. Maka perempuan pembela HAM kalau kita identifikasi sekarang itu bisa banyak sekali. Jadi definisinya adalah perempuan yang bekerja untuk kemajuan atau pemajuan hak asasi manusia, atau all gender, baik laki-laki maupun perempuan atau identitas gender lainnya yang bekerja untuk isu-isu kesetaraan dan keadilan gender, atau antara keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki. Itu adalah perempuan pembelahan. Jadi ibu rumah tangga juga bisa gitu. Guru TK juga bisa, yang mereka bekerja di tingkat desa wisma, lingkungan RT untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender di situ. Jadi bisa sekali. Berarti di modern ini banyak sekali perempuan pembela HAM. Terus kalau gitu ada nggak sih, apa sih upaya teman-teman I Protect Now sekarang gitu untuk pemenuhan perlindungan si perempuan pembela HAM ini Mas sekarang? Yang pertama, yang penting ya, ini kan belum ada kesadaran ya, baik dari organisasi-organisasi yang menaungi atau tempat bekerja perempuan pembela HAM, baik dari lingkungan masyarakat, pemerintah sampai pemerintah daerah, belum ada kesadaran. Yang pertama, kita mendokumentasikan pengalaman dan pengetahuan perempuan pembela HAM itu ya, masalah-masalah yang mereka alami, kemudian hak yang mereka dapatkan. Terus kalau mereka mendapatkan masalah misalnya mengalami kanker, kemudian kecelakaan kerja saat mendampingi korban kekerasan dan seterusnya, pertolongan apa yang mereka dapatkan. Jadi kita dokumentasikan. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat dan juga untuk mendorong kesadaran pemerintah bahwa mereka sudah bekerja untuk memajukan hak perempuan, tetapi tidak, dan kerjaan itu penuh resiko tapi tidak perlindungan. Jadi kita melakukan riset atau asesmen ya di 6 provinsi. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat dokumentasi dan pengalaman ini, kami juga sedang mengembangkan satu aplikasi ya berbasis sistem digital untuk mendokumentasikan masalah-masalah dan perlindungan yang mereka alami di tingkat di daerah. Jadi basisnya nanti Android begitu ya. Jadi mereka bisa lapor, mengadu, dan kemudian mendapatkan dukungan dan perlindungan ya. Bisa juga dari negara maupun dari lembaga dan jaringan-jaringan yang peduli dari mereka. Yang ketiga adalah kami sedang mengembangkan protokol perlindungan yang bisa diadopsi oleh negara, institusi-institusi negara, dan juga bisa diadopsi oleh lembaga-lembaga masyarakat yang seperti NGO, Women Crisis Center untuk mengadopsi. Protokol ini spesifik untuk perlindungan hak ekonomi sosial budayanya. Selama ini kan yang
yang ditekankan perlindungannya hanya menyangkut soal keamanan dan ancaman. Jadi kalau ada ancaman, ada kekerasan, misalnya mereka mendampingi korban ke pengadilan, lalu dihadang pelaku, lalu mereka mengalami ancaman perkosaan atau mereka ancaman pembunuhan, baru kemudian ada dukungan untuk perlindungan mereka. Tetapi manakala mereka mengalami resiko-resiko lainnya di bidang kesehatan, pendidikan, misalnya mereka mengalami kanker, mereka mengalami kekerasan-kekerasan lainnya karena aktivitasnya, karena mereka juga banyak mengalami yang misalnya tidak diakui sebagai anak orang tua, diminta keluar dari rumah karena tidak menyetujui pekerjaan dia, karena dianggap tidak memberikan masa depan dan karir yang baik. Itu seringkali tidak perempuan pemilih HAM yang mengalami problem-problem itu tidak mendapatkan dukungan. Jadi dukungannya manakala hanya ancaman kekerasan saja, padahal itu juga mengancam kehidupan perempuan pemilihan. Berapa mereka yang meninggal misalnya karena beban pekerjaan yang tinggi, kemudian stroke dan sakit. Mereka yang harus pekerjaan yang sangat luar biasa itu ya, pendampingan korban, dan itu berdampak kepada kesehatan reproduksinya, ada kanker dan seterusnya. Berapa mereka yang meninggal karena itu nggak ada yang peduli dan menolong. Nah, kita menciptakan protokol itu untuk dalam rangka mendorong tanggung jawab pemerintah dan juga tanggung jawab lembaga tempat bekerja dan juga jaringan NGO, jaringan masyarakat sipil untuk peduli pada pelanggaran-pelanggaran hak WHRD di luar yang ancaman dan keamanan. Dan itu kan banyak dialami, dan itu khas ya perempuan bela HAM ya. Dan itu tidak banyak yang mempedulikan terhadap masalah itu gitu loh. Nah, kita ingin menyuarakan itu dan ingin memperbaiki cara kerja organisasi yang mempekerjakan perempuan bela HAM, bahwa perlindungannya harus komprehensif, tidak hanya ancaman kekerasan tapi juga hak-hak yang terkait dengan ekonomi, sosial, budaya, terutama kesehatan itu kan penting ya bagi perempuan pembela HAM. Begitu. Iya. Oke, wah menarik banget ya Mas Oji ya. Jadi banyak banget soal perempuan pembela HAM itu yang perlu kita ulik gitu Mas. Tapi karena waktunya nggak cukup, mungkin Mas Oji bisa closing statement satu. Ya, yang pertama kita harus terus mengkonsolidasikan pengalaman dan pengetahuan kita sebagai perempuan pembela HAM, dan kemudian mengkonsolidasi kita dan juga terus-menerus untuk mendorong kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan pembela HAM. Wah, gitu ya. Iya. Gitu loh guys, teman-teman sahabat sapa di rumah. Jadi yang namanya perempuan pembela HAM itu tuh sangat berat banget tugasnya gitu ya. Ibu rumah tangga Ibu bisa. rumah tangganya. Pengajar bisa. Resikonya pun juga gede banget, bukan hanya soal keselamatan ancaman, tapi juga ada resiko-resiko lain seperti kesehatan, jaminan kecelakaan kerja yang juga belum dilindungi oleh pemerintah gitu loh. Iya, betul. Oke, nah kalau misalnya teman-teman mau tahu lagi nih yang namanya soal WHRD itu kayak gimana, mungkin kita bisa ngulik lagi di episode selanjutnya, mungkin minggu depan, bukan minggu depan juga ya, mungkin next time kita bisa mengundang yang dari Komnas HAM mungkin Komnas HAM ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian KPPA itu mungkin bisa nanti kita dicoba gitu sama Bapak produser, Ibu produser kita untuk bisa kita undang di podcast Sapa. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di episode podcast Sapa saja. Jangan lupa subscribe, like dan share ya teman-teman. Sampai jumpa. Makasih banyak ya Mas Oji ya. Sama-sama, terima kasih. Selalu sehat selalu Mas Oji. Oke, yes ya.